Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat Pak Aska, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah, dan teman-teman yang menonton video ini. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Internet of Things dan Smart City? Apakah kalian berpikir tentang kota yang memiliki internet yang cepat? Atau malah kalian berpikir tentang kota yang dipenuhi gedung-gedung yang tinggi? Untuk lebih jelasnya, izinkan kami mempresentasikan materi Internet of Things for Smart City. Kelompok kami terdiri dari saya, Yoga Anjeraryadi. Saya Rajendra Damar Setiawan. Saya Rafid Aditya Hermawan. Dan saya Leonard Mars Kurnia Putra. Sekarang saya akan mulai membahas tentang Internet of Things. Jadi Internet of Things atau bisa disingkat IoT adalah sistem yang menggunakan beberapa objek konvensional menjadi satu perangkat yang saling terhubung. Sistem ini mengubah bagaimana orang-orang beraktivitas dan berinteraksi dengan sesama. Dengan kata lain, sistem ini akan sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat mempermudah kegiatan mereka seperti dalam bergerak, berinteraksi, atau kegiatan apa saja yang suka dilakukannya itu menjadi lebih fleksibel dan efisien. Internet of Things dapat diterapkan untuk berbagai hal. Nah, salah satunya adalah dalam pembangunan dan pelaksanaan Smart City di masa depan. IoT berperan penting dalam Smart City karena dapat menyatukan berbagai objek atau sistem yang biasanya terdapat dalam kota konvensional menjadi satu perangkat yang lebih kompak dan canggih untuk digunakan di Smart City. Smart City sendiri adalah konsep kota yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kelayakan huni, dan keberlanjutan kota dengan cara mengintegrasikan informasi dan komunikasi serta perangkat yang bervariasi. Dengan peran IoT, pembangunan Smart City dapat dibagi menjadi dalam 3 bidang, yaitu bidang energi, bidang infrastruktur, dan bidang manufaktur. Selanjutnya kami akan menjelaskan peran IoT dalam bidang-bidang masing-masing untuk membangun sebuah Smart City dan beberapa contoh penerapannya. Di bidang energi, sistem energi listrik berkemampuan IoT dapat menghubungkan aset energi berkelanjutan ke infrastruktur IT yang ada di Smart City. Hal ini bertujuan untuk membantu pemasok energi memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kualitas, efisiensi, dan ketahanan pengiriman energi. Adapun dua peran atau contoh dari pemanfaatan energi dengan IoT dalam Smart City adalah penggunaan smart meter teknologi dan pemanfaatan peer-to-peer energi trading. Smart meter teknologi berguna untuk melacak konsumsi energi listrik dan meramalkan penggunaan energi listrik nantinya. Hal ini bisa terjadi karena distribusi listrik di masyarakat telah terhubung ke satu jaringan yang disebut sebagai Internet of Things. Teknologi ini juga dirancang secara jangka panjang sehingga penggunaan teknologi ini akan berdampak positif diiringi dengan pemanfaatan sistem peer-to-peer energi trading. Peer-to-peer energy trading adalah pembelian dan penjualan energi antara dua atau lebih pihak yang terhubung ke dalam satu jaringan. Salah satu contoh dari mekanisme peer-to-peer energy trading adalah pada penggunaan kendaraan listrik di Smart City. Tentunya Smart City memiliki infrastruktur tempat parkir atau stasiun pengisian daya, maka kendaraan listrik dengan pengisi daya dua arah dapat menukarkan listrik secara peer-to-peer lokal dengan kendaraan lain. Mungkin contoh lainnya adalah seperti pemanfaatan energi dengan sumber energi terbarukan yang bisa diperjualbelikan di masyarakat. Karena produsen dan konsumen telah terhubung ke dalam satu jaringan, sehingga transaksi di antara mereka dapat tercatat di teknologi agar transaksi bisa berjalan dengan aman. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai di bidang infrastruktur. Baik, yang kedua, pada bidang infrastruktur, Smart City memanfaatkan perangkat jaringan IoT untuk mengumpulkan data dari media fisik untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kota kepada warga.
Menurut Solution Architect Ericsson Indonesia atau Hilman Halim, untuk operasional perangkat IoT hanya memerlukan 3 elemen utama. Yang pertama ada perangkat fisik, yang kedua jaringan internet, kemudian yang ketiga aplikasi. Jika ketiga elemen tersebut dapat terpenuhi, maka sejumlah perangkat bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Berikut beberapa penerapan IoT dalam bidang infrastruktur. Yang pertama, smart lighting. Tak hanya bisa diterapkan dalam lampu penerangan jalan, namun juga untuk lampu lalu lintas. Dengan smart lighting tersebut bisa dipantau mana lampu yang rusak, terus juga bisa dipantau terus juga bisa dimatikan atau dihidupkan dari jarak jauh. Terus yang kedua ada smart parking. Solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan lebih dulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi, sehingga tidak mengalami penuh dan lain. Terus di Indonesia ada beberapa startup yang menyediakan solusi seperti ini, seperti smart parking. Penerapan yang selanjutnya adalah waste management. Volume sampah di suatu tempat perkampungan bisa dipantau dari jarak jauh, sehingga petugas kebersihan tak perlu lagi mendatangi satu persatu tempat sampah untuk memeriksanya. Kemudian ada connected manhole. Solusi ini berguna untuk memantau temperatur gorong-gorong yang berada di bawah tanah. Karena gorong-gorong tersebut tak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel hingga tempat jalur pipa gas. Kemudian yang terakhir ada smart electricity. Penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa di tempat. Jadi bisa diperiksa secara mandiri dari rumah masing-masing. Kemudian ada penjelasan di bidang manufaktur yang akan disampaikan oleh Damar. Oke, selanjutnya ada peran IoT di bidang manufaktur, yaitu adalah pembuatan teknologi-teknologi yang memanfaatkan jaringan internet yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat penghuninya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Teknologi-teknologi yang disediakan menggunakan IoT biasanya mempermudah mereka dalam mobilitas dan aktivitasnya sehari-hari, seperti dalam berkendara, berbelanja, atau bahkan hanya bersantai di rumah. Salah satu penerapan IoT dalam bidang manufaktur adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sendiri dapat digunakan dalam banyak hal. Dalam penerapan Smart City, AI dapat digunakan dalam self-driving car yang bisa menyetirkan mobil tanpa campur tangan pengemudi. Mobil yang disetirkan menggunakan Artificial Intelligence yang sudah matang cenderung lebih baik daripada manusia dan dapat mengurangi kemacetan di lalu lintas. AI juga bisa digunakan di rumah dan bisa mengontrol objek-objek di dalam seperti lampu, AC, ataupun gorden dengan hanya satu perangkat, sehingga memudahkan penghuni selama berada di dalam rumah. Teknologi ini sudah ada saat ini loh. Contohnya adalah Alexa dan Google Assistant. Dan juga masih banyak lagi penerapan IoT dalam teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan Smart City di masa depan. Oke, berikutnya ada sesi closing yang akan dibacakan oleh Leonard Yoga Anjar. Oke. Ya, kesimpulannya adalah Internet of Things berperan penting dalam pembangunan Smart City di berbagai bidang. Karena IoT menyatukan berbagai objek atau sistem menjadi satu perangkat yang canggih. Beberapa bidang diantaranya yaitu ada bidang energi, yaitu seperti penerapan smart meter teknologi dan sistem peer-to-peer energi trading. Lalu di bidang infrastruktur ada smart lighting, smart parking, waste management, dan lainnya. Dan yang terakhir ada bidang manufaktur, seperti pemanfaatan artificial intelligence untuk mengontrol suatu objek. Maka dari itu, kita perlu memahami Internet of Things for Smart City agar suatu saat nanti kita bisa menjadi pemimpin atau pelopor dalam proyek pengembangan Smart City di Indonesia. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.